nenek Asyani 63 tahun terdakwa pencuri kayu perhutani di Pengadilan Negeri Situbondo, Jawa Timur diwarnai ketegangan. Mendengar putusan hakim, nenek Asyani langsung berteriak mencaci maki majelis hakim karena tidak terima dianggap pencuri kayu jati. Ya, mundur dulu agak jauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Cynthia Nabila. Di sini aku akan memberi tanggapan dan sekaligus hasil review dari menonton suatu video yang diunggah oleh akun resmi Kejaksaan Republik Indonesia yang berjudul Restoratif Justice. Video yang berdurasi selama 12 menit 9 detik ini menampilkan berbagai penyelesaian perkara kasus pidana dengan menggunakan restoratif justice. Film dokumenter Restoratif Justice oleh YouTube resmi Kejaksaan Republik Indonesia. Film dokumenter yang berdurasi 12 menit 9 detik tersebut menampilkan beberapa penyelesaian kasus pidana yang dianggap tidak adil dengan menggunakan restoratif justice. Seorang nenek yang dihukum beberapa tahun penjara atas kasus pencurian. Wanita tua yang mencari kayu bakar di kebun milik suatu perusahaan tersebut dijatuhi hukuman penjara atas kasus pencurian. Dan banyak kasus lain yang dimana dianggap tidak adil baik bagi korban maupun pelaku. This is Indonesia, negara hukum. Lantas, apakah keadilan lebih penting dari penegakan hukum? Restoratif justice adalah suatu alternatif cara penyelesaian hukum pidana guna menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana. Restoratif justice merupakan salah satu prinsip penegakan hukum yang penyelesaian perkara yang dapat dijadikan instrumen pemulihan dan sudah dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dalam bentuk pemberlakuan kebijakan. Namun, tata pelaksanaannya dalam sistem peradilan pidana Indonesia belum dilakukan secara optimal. Restoratif justice sebagai alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang dalam mekanisme tata cara peradilan tindak pidana berfokus pada pemindanaan yang berubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan korban, keluarga korban, pelaku, dan keluarga pelaku yang terkait. Hal ini bertujuan untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang, baik bagi korban maupun pelaku, dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat. Penggunaan hati nurani dalam memutuskan perkara tidak ada dalam KUHP dan KUHP. Bayangkan saja, seorang wanita tua yang tidak tahu itu kebun milik siapa, dia mencari kayu bakar untuk kehidupan sehari-hari dan dijadikan kasus pidana pencurian dan dijatuhi hukuman penjara. Dari film dokumenter tersebut, dapat kita simpulkan bahwa restoratif justice adalah suatu cara alternatif dalam penegakan hukum dan keadilan, di mana mengembalikan keadaan masyarakat seperti semula dengan cara mediasi atau dengan cara kesepakatan. Jadi, restoratif justice ini sangat membantu sekali untuk mereka yang merasa tidak adil atas hukumannya